Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom buat jemaat yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Saya yakin dan percaya pada hari ini kita boleh dapat beribadah di tempat tempat ini itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita yakin dan percaya di tahun 2021 kita semua akan mendapatkan kebahagiaan sukacita yang luar datang daripada Tuhan. Kita memiliki kerinduan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa hati kita buat Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tidak terasa Tuhan, saat ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada sukacita di tahun 2021 buat setiap hati kami ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan di 2021 akan ada kebahagiaan, akan ada sukacita bagi kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, hari ini kami Bapa mau mendatang ke tempat kudus ini ya Tuhan. Kami mau menyembahan kami, Kau membawa sukacita kami buat Engkau ya Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah acara ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir ya Bapa. Biarlah acara ibadah ini boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian kami buat Tuhan. Selalu Kau yang disembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa
tuliskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
membaca sungguh-sungguh dengan iman percaya kita, mari kita hidupi setiap firman dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terandung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita sembah dia di dalam nama Tuhan Yesus.
sebab hidup dia. Kasihmu lidah, tiada terselangi. Saat saja perbuatanku bersungguh-sungguh. Bersyukur buat Tuhan, amin. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita mau melompat lebih lagi buat Tuhan.
ketiga akan terjadi di tempat ini dan juga akan terjadi di seluruh dunia di dalam nama Yesus. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. terlebih yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang akan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Musim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu
kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tetap sama dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu Tuhan. Dan Kau berkenan atas setiap kami, atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berdaulat dan berkuasa atas ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala gangguan. Bapak pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap yang disampaikan itu datang daripada Tuhan dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan Tuhan, yang tidak ada jalan keluar menemukan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu sumber dari segala jawaban adalah Yesus Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang lahir dan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam saudara terkasih. Sekali lagi salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya atas nama keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Mungkin ada rumah yang belum kami kunjungi kemarin. Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini minggu terakhir di tahun 2020 dan 4 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Gereja kita di bawah Paniko mendapat pesan di tahun 2021 adalah tahun integritas, the years of integrity. Maafkan saya kalau pengejaannya kurang sempurna, tapi biarlah kasih Tuhan yang sempurna menyempurnakan di dalam hidup saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, judul khotbah saya hari ini sama dengan tema Natal GBI secara tema Natal nasional, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai. Bapak Gembala juga kemarin sudah menyampaikannya pas di tanggal 25. Tapi izinkan saya hari ini untuk menyampaikannya, dan biarlah kita tahu bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Ada baru setiap hari, bahkan pemahaman dari Roh Kudus senantiasa memperbarui kita. Yang percaya katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke ayat firman Tuhannya. Kita buka di Matius 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan Immanuel. Allah menyertai saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenung dan melihat kembali awal dari tahun 2020, di bulan 3 kita dihadapkan oleh pandemik hingga merubah tatanan hidup kita menghadapi new normal. Lalu setelah itu kita diperhadapkan oleh krisis ekonomi, yaitu kita minus, dan sekarang kita diperhadapkan belum adanya kepastian kapan virus ini berakhir. Tapi yang satu kabar baik, ada juru selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu, membawa damai dalam setiap situasi, dalam setiap musim hidup kita. Biarlah Immanuel, Allah yang menyertai itu, lahir di hati saudara. Katakan amin saudara terkasih dalam Tuhan. Kado terindah dari Natal adalah Yesus pernah lahir. Kelahiran Yesus itu prakarsa dari surga, karena Tuhan tahu manusia perlu penyertaan Tuhan untuk melewati setiap musim hidup orang percaya. Itu kenapa Yesus lahir sebagai manusia, untuk menyertai saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan ada menyertai, kita pasti bisa merasakan apa yang kita alami dari tanggal 1 Januari sampai tanggal hari ini kita memasuki minggu terakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, masih ada 4 hari lagi untuk kita mempersiapkan kita masuk di tahun integritas tahun 2021. Saya berdoa supaya kita mengadakan puasa secara pribadi, secara sinode di bawah Pak Niko. Temanya adalah tahun integritas. Tentu Tuhan punya pesan khusus bagi saudara, baik itu secara pribadi dan secara keluarga.
Mari kita persiapkan untuk kita betul-betul memasuki tahun 2021 dengan persiapan, dengan orang yang siap memasuki tahun 2021. Saudara, kita masuk di firman-Nya. Waktu Yesus dipilih, waktu Maria dipilih, Maria adalah orang yang biasa-biasa. Sebelum dia dipilih untuk mengandung Roh Kudus, mengandung Yesus, melahirkan Yesus, dia adalah orang yang biasa-biasa. Tapi ketika dipilih Tuhan untuk mempercayai, melahirkan Yesus, mengandung Yesus, dia menjadi wanita yang luar biasa. Ibu dari seorang juru selamat. Saudara, berapa banyak kita berpikir hari-hari kita ada orang-orang yang biasa. Biarkan Tuhan memilih hidup untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang menyertai itu, Allah Immanuel, itu ada di dalam hidup saudara. Mari kita masuki poin yang pertama adalah Tuhan Yesus selalu ada berserta kita. Mari kita buka di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Multimedia boleh tampilkan Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan beserta kita, seperti ayat firman Tuhan, Tuhan adalah penolongku, berarti Ia bertanggung jawab menolong hidup saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, apakah yang dapat dilakukan manusia? Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Mari kita buka di Kejadian 50 ayat 20. Multimedia tolong tampilkan. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini kejadian ketika Yusuf. Di endingnya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Manusia boleh mereka-reka yang jahat dalam hidup saudara. Manusia boleh menjatuhkan saudara, tapi itu bisa diubah Tuhan untuk menjadi sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal kita lewati di tahun 2020. Ada banyak tekanan, berapa banyak tekanan yang sudah saudara hadapi? Berapa banyak himpitan yang sudah saudara hadapi? Berapa banyak persoalan, bukan dari orang lain, bahkan dari orang-orang di sekitar kita. Terkadang itu diizinkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yusuf bisa berkata itu kepada keluarganya. Keluarganya berencana untuk menjual dia, bahkan sudah terjadi keluarganya menjualnya, memasukkan ke lubang sumur. Bahkan ada di Potifar dan di penjara. Tapi Yusuf bisa melihat dengan cara yang pandang yang berbeda. Dia berkata kepada keluarganya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi hal-hal yang baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu ada berserta kita, tepat pada waktu engkau mengalami hal-hal yang tidak baik sekalipun. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita. Ada beberapa versi, tapi saya mengangkat di satu versi di tahun 1904. Ketika terjadi kegerakan di Wales, Inggris. Lalu ada seorang anak muda yang pergi menginjil ke daerah India, ke Garo, di Bukit Garo Hills, Meghalaya. Dan dia sudah diperingatkan untuk jangan pergi ke tempat itu, karena di sana sukunya sangat kejam. Bahkan mereka adalah orang-orang membunuh orang, tidak sungkan untuk membunuh orang. Lalu dia berkata, suku pembunuh pun berhak untuk mendengar pengampunan dari Yesus. Akhirnya dia tetap memutuskan untuk pergi ke desa terpencil di pegunungan India. Setelah dia sampai, lalu dia menginjil, hanya satu keluarga yang terima Yesus. Lalu keluarga ini ketahuan oleh kepala suku bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus. Lalu satu keluarga ini ditarik ke tengah-tengah kampung. Lalu kepala suku berkata, engkau harus meninggalkan Yesus. Kalau tidak, engkau akan mati. Lalu si ayah ini berkata, I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back.
keputusanku mengikut Yesus, aku tidak akan ingkar, aku tidak ingkar. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Lalu kepala suku ini berkata lagi, tentu kau akan meninggalkan Yesus, karena kalau tidak istrimu akan saya bunuh. Dia berkata, though no one go with me, I still follow Jesus. Walaupun aku sendirian pergi dan tidak ada orang bersama, aku tetap mengikuti Yesus. Aku tidak akan ingkar, aku tidak ingkar. Lalu istrinya dibunuh di depannya. Sekarang dia berkata, kesempatan terakhir untuk kau meninggalkan Yesus dan engkau akan selamat. Dia berkata, the world behind me, the cross before me. Dunia di belakangku dan salib di depan. Ku tidak ingkar, ku tidak ingkar. Pada hari itu dia mati. Satu keluarga ini mati untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam Tuhan? Beberapa saat setelah itu, 1 tahun, seluruh kampung termasuk kepala suku ini terima Yesus. Mereka bertanya-tanya, siapa Yesus yang membuat orang ini percaya sedemikian rupa? Bahkan anaknya mati di depannya, dia tetap keputusannya tidak ingkar. Setelah itu juga istrinya mati, dia tidak ingkar. Dan terakhir dia menyelesaikan dengan baik. Finishing well, dia menyelesaikan dengan baik. Saudara, kalau saya lihat di Wikipedia tadi, 90% suku di Garo Kristen. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hanya satu orang muda dari Wales yang diwanti-wanti itu jangan pergi ke tempat itu. Tapi dia berkata, seorang pembunuh pun berhak mendengar pengampunan dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa panggilan kita hari-hari ini? Yesus ada bersama kita. Selesaikan dengan baik. Ada 4 hari lagi di tahun 2020. Mari kita melangkah di tahun 2021, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita menerima janji Tuhan secara pribadi maupun secara di bawah pengembalaan Pak Niko menjadi tahun integritas. Saya berdoa setiap kita mendapat pesan pribadi pada minggu terakhir ini, di minggu tahun 2020. Saya berdoa secara pribadi saudara dapat pesan secara khusus dari Tuhan. Supaya kita bukan jadi orang yang biasa-biasa. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan sampai hari ini masih berserta kita. Allah yang Immanuel itu ada bersama dengan kita. Yang saya khawatirkan kita sudah pelayanan, kita sudah Kristen. Ketika kita menghadapi masalah, kita bingung, kita tanya Tuhan di mana. Saya akan putar satu video, tapi saya nggak ada suara. Saya minta multimedia tampilkan videonya anak kecil. Ini seorang anak kecil yang kehilangan sendal. Dia nggak tahu sendalnya di tangannya. Dia nangis tadi sendalnya. Dia tanya bapaknya, mana sendalku? Dia bilang. Ternyata sendalnya di tangannya. Ah, lalu kata bapaknya, itu tanganmu apa? Baru dia ketawa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Videonya singkat segitu aja. Nah, ketika dia kehilangan sesuatu dalam tangan dari dirinya, dia cari di mana? Tapi ternyata apa yang dicari itu ada di tangan. Ada banyak kita ketika kita menghadapi persoalan, kita bertanya di mana Tuhan? Ketika kita disakiti orang, kita bertanya di mana Tuhan aku ketika aku mengalami ini. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bertanya di mana Tuhan? Tuhan ada bersama kita. Allah yang Immanuel itu ada bersama saudara dan saya. Saudara, di dalam dunia pekerjaanku terkadang kita dilupakan oleh dunia pimpinan kita. Tapi itu jangan mengubah integritasmu untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama untuk melewati setiap musim dalam hidupmu. Ada satu lagu yang berkata, Engkau ada, bukan itu. Apa tadi yang saya nyambung tadi? Engkau ada, hah? Awalnya. Oh ya, perak betul. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu apa? Selalu. Cukup nanti kita nyanyi. Allah yang menyertai itu ada bersama dengan saudara. Percayalah, setiap musim dalam hidup, setiap getir langkah, walaupun kau lewati di dalam kerikil tajam, Yesus ada bersama dengan engkau. Tuhan yang setia itu menyertai saudara dan saya. Saya kesaksian saudara Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, ketika perusahaan saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan, kerjasama kapal, kita punya kapal, dia punya pekerjaan.
lalu kita ambil minyak dengan pihak ketiga. Di perjanjian kita dengan rekanan, dia yang bayar BBM, kita yang menyediakan kapal. Setelah pekerjaan selesai, ternyata pihak kedua, rekanan kita ini tidak membayar BBM-nya. Lalu ditagihkanlah oleh rekanan pihak ketiga yang punya BBM, ditagihkan ke perusahaan kita. Berkali-kali datang ke tempat kita, dan kita berkata, ini kontrak dan perjanjian kita, bahwa kita tidak menjadi pihak yang membayar BBM. Tapi orang itu tidak mau tahu karena pihak kedua ini sudah menghilang orangnya. Lalu karena kita yang berdomisili tetap dan perusahaannya ada, lalu dia datang ke tempat kita. Nah, suatu hari ketika ipar pimpinan saya ini datang ke tempat itu menyelesaikan, ya nggak tahu bagaimana cara ceritanya, dia sampai dikejar pakai parang dan ditebas nggak kena sampai sendalnya tertinggal. Hari itu puncaknya. Lalu saya dijemput dengan orang-orang laskar. Saya nggak sebutkan nama laskarnya. Saya dijemput, dikawal di depan satu, di belakang beberapa orang. Saya dibawa ke markasnya mereka. Setelah itu saya tiba di situ, semua dalam keadaan mabuk dan ada senjata tajam. Saya seperti masuk ke kandang singa. Kalau singa yang kenyang nggak apa-apa, ini mabuk. Nah, setelah saya sampai di situ, saya lihat semuanya minum. Ada yang buka baju beberapa, ya biasalah tato-tatoan semua kan. Ya jujur secara dunia saya melihat agak ini juga, agak gimana juga. Tapi saya percaya bahwa ketika kita percaya Tuhan menyertai, ada pasukan Tuhan yang berkeliling menjagai. Saya berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau ada bersama saat ini menghadapi orang-orang ini. Lalu pada hari itu saya berkata kepada mereka, ya sebenarnya agak percuma juga bicara karena mereka juga mabuk ya. Tapi saya berkata kepada mereka, teman-teman, saya bilang, bapak-bapak, saya bekerja di perusahaan ini dan saya tidak bisa mewakili untuk memberi kepastian kapan akan dibayarkan. Dia berkata seperti ini, walaupun dalam keadaan mabuk, mereka masih minta maaf. Kita minta maaf Pak Paulus, ya kita terpaksa mengambil ini karena kita butuh uang kita dibayarkan. Kita dengan Pak Paulus tidak ada apa-apa, jangan khawatir. Dia bilang, ya puji Tuhan berarti, walaupun dia mabuk masih sadar untuk berbuat baik. Nah, saya SMS pimpinan saya, Pak, saya bilang, saya SMS pimpinan saya pun sebenarnya itu nggak ada gunanya. Memang bukan kita yang harusnya bayar, tapi rekanan kita. Tapi apa? Saya coba WA kalau nggak salah waktu itu saya WA pimpinan saya, Pak, ini saya ada di kantor mereka dan saya tidak diperbolehkan pulang sebelum ada pembayaran. Pimpinan saya kaget, malah dia khawatir saya. Maaf Pak Paulus, kenapa Pak Paulus? Nggak apa-apa, dia bilang. Apa perlu kita kirim orang atau kita lapor ke polisi? Dia bilang. Tidak usah Pak, bilang. Jadi solusinya bagaimana? Kita bayar, selesai pembayar BBM kita bayar Pak. Akhirnya pimpinan saya bilang, ya sudahlah daripada Pak Paulus kenapa nanti saya transfer sekarang, dia katakan begitu. Ya puji Tuhan, walaupun itu sebenarnya perusahaan kami nggak ada alasannya untuk membayar itu, tapi saya percaya bahwa Tuhan harus menggerakkan pimpinan saya. Sebelumnya nolak, biar gimana pun mereka datang membawa ramenya orang ke kantor, bawa orang banyak-banyak ke kantor, pimpinan saya tetap tidak, bukan hanya kita, ada kontrak kita, sampai jalur hukum pun kita pasti menang. Tapi pada hari itu pimpinan saya dikerahkan oleh Roh Kudus untuk membayar sisa BBM yang harus dibayarkan. Dan puji nama Tuhan, setelah selesai saya salaman semua dengan orang-orangnya, ya setengah mabuk lah, salaman. Dan mereka minta maaf. Mereka antar saya sampai ke mobil, saya jauh di Tenggalin. Saya diantar sampai ke mobil dan mereka minta maaf. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tuhan tetap bisa mengubahkan orang yang mabuk menjadi sadar. Karena Tuhan Allah yang Immanuel itu ada bersama saudara dan saya. Saya mau katakan, percayalah, untuk memasuki tahun 2021, dimiliki iman bahwa Allah yang Immanuel itu ada bersama dengan saudara. Saudara pasti bisa melewati tahun 2021. Kalau sampai hari ini kita bisa melewati tengah-tengah pandemi, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Ada berapa banyak orang kehilangan kesempatan untuk bekerja, kehilangan pendapatan, kehilangan pelanggannya yang berjualan. Tapi saya mau katakan, kalau sampai hari ini kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Kita masuk poin yang kedua. Hari ini khotbahnya singkat saja, tapi saya berdoa Tuhan punya pesan pribadi buat saudara dan saya. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya mudah, tetapi indah. Katakan indah. Biar hidup saudara indah di dalam Tuhan.
Baik, kita buka ayat firman Tuhannya. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13 yang pertama. Nanti kita loncat ke ayat yang ke-16. Multimedia mulai tampilkan Hakim-Hakim 6 ayat 13. Saya bacakan buat saudara. Jawab Gideon kepadanya. Ini setelah Tuhan berbicara. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kita lompat ke ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Katakan amin. Allah yang menyertai Gideon juga menyertai saudara untuk memukul kala semua apa yang di depan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan harus kita ubah, tidak menjadikan semuanya mudah, tetapi indah. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Di dalam Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Ketika kita dalam Tuhan, memang semua nggak dijamin untuk menjadi mudah. Seperti lagu tadi, dia nggak menjamin langit selalu biru, tapi dia berjanji untuk menyertai. Dia nggak menjanji jalan akan selalu rata, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita renungkan bahwa penyertaan Tuhan tidak menjadikan semuanya mudah, tetapi indah. Kita akan lihat satu video. Saya berdoa supaya saudara suka. Video seorang pelukis. Ada suaranya, tapi saya jelaskan. Ini seorang wanita mengikuti acara pencarian bakat. Lalu dia melukis. Juri kedua menolak untuk dilanjutkan. Juri ketiga menolak. Nah, ini juri terakhir yang dia kira mukanya yang dilukis. Dia juga menolak. 4 juri menolak. Tapi itu belum selesai. Apa yang terjadi? Yang dilukis adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Orang yang menolak sebelumnya akan berdiri menghargai apa yang dilakukan. Semua penonton berdiri, bahkan juri-juri yang pertama menolak juga berdiri. Saking bahagianya dia bukan tertawa tapi menangis. Oke, saudara terkasih dalam Tuhan. Jika engkau ada di dalam Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan mau, artinya engkau melakukan apa yang menjadi bagian. Bisa jadi orang yang seharusnya mendukungmu bisa menolakmu. Bahkan ada yang menertawai. Dia awal-awal, tapi saya mau katakan lanjutkan. Jika itu datang dari Tuhan. Juri kedua berkata tidak. Tapi dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian. Dia tetap melukis. Ketika ada penolakan, dia tak berhenti sampai di situ. Lalu juri ketiga juga menolak. Dan itu membuat dia semakin mempercepat langkahnya untuk menyelesaikan lukisan. Dia nggak berfokus pada penolakan di belakang, tapi dia berfokus pada tujuannya di depan.
Dan orang yang berkata juri terakhir, dia pikir lukisan yang dilukis juga menolak. Tapi ketika bedak itu dilemparkan, lahirlah suatu lukisan yang gak pernah mereka pikirkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang menolak tadi berdiri memberi tepuk tangan. Saya mau katakan demikian juga hidup. Ketika engkau memulainya, bisa jadi ada orang yang menghambatnya. Bukan dari orang lain, terkadang dari orang sekitarmu. Bukan dari orang yang jauh, bisa jadi dari orang yang kau pikir lebih rohani daripada engkau. Tapi saya mau katakan, tetap melangkah. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ketika itu tidak diselesaikan, orang-orang yang menolak itu bahkan berdiri dan bertepuk tangan. Orang yang ditolak tadi, si wanita itu, dia gak tertawa saking bahagianya. Saking bahagianya dia hanya bisa menangis. Saya mau katakan itu kebahagiaan sejati. Ketika saudara melihat orang bahagia dan tertawa, saya mau katakan masih kalah dengan bahagianya orang. Saking bahagianya, dia gak bisa tertawa lagi. Air mata yang bisa mengalir, mengungkapkan rasa bahagianya. Lihat apa yang dialami wanita itu. Penolakan demi penolakan, gak menghambat langkahnya untuk tetap percaya bahwa di garis finish telah ditentukan orang yang lebih daripada pemenang. Jika engkau mengalaminya hari ini, disakiti dan dilupakan, saya mau katakan, tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu, jika itu di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari kita lihat endingnya. Pemenang selalu dilihat di akhir daripada garis finish. Mari tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lihat video yang kedua. Kambing PS sapi. Tuhan menjadikan segala sesuatunya tidak mudah tetapi indah. Ini sapi lawan kambing. Saudara bisa lihat dari fisik perbedaannya berapa kali lipat. Tapi yang saya mau garis bawahi, semangat dari kambing ini nggak pernah menyerah. Kalau kita ibaratkan di rohani, Goliat sama Daud. Akhirnya sapinya pergi. Apa yang membuat dia pergi? Bukan karena dia sebenarnya apa susahnya ngelawan kambing, tapi kegigihan kambing ini membuat dia mundur. Saya mau kasih tahu saudara Tuhan. Spirit yang dimiliki tadi itu yang harus kita miliki. Memang gak mudah, tapi akan indah ketika ada Immanuel di dalam kita. Dia terlempar beberapa langkah. Ada orang yang berhenti di tempat dia terlempar. Ada orang mundur beberapa langkah lagi. Saya mau katakan, jangan pernah mundur. Mundur bukan jawaban. Jangan pernah tetap di tempat kau terlempar. Itu juga bukan jawaban. Lihat kambing tadi, dia maju. Sekalipun di lawannya besar, lebih besar dari tubuhnya, dia nggak mundur. Dia nggak tetap di tempat dia terlempar tadi. Beberapa kali dia terlempar. Saya ambil sisi positifnya adalah dia tetap maju kembali. Orang boleh melukai kau, tapi jangan mundur. Saudara terkasih dalam Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saudara, saya kesaksian ini supaya saudara bisa melihat dengan cara yang berbeda dengan cara pandang Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2015, ketika itu saya dipercayakan oleh perusahaan mobil operasional. Itu berganti-ganti. Kadang Hilux, kadang mobil Liro, terkadang Terios. Itu berganti-ganti. Satu ketika diizinkan Tuhan, ini ditarik semua oleh pimpinan. Saya menceritakan ini bukan menjelekkan orang yang saya ceritakan, bukan. Saya bersyukur sekali. Nah, ketika suatu kesempatan kita pergi ke doa malam, kita naik motor sama istri. Lalu teman ini bertanya, "Bro, mobilnya mana?" Saya berkata, ditarik pimpinan. Dia berkata apa? "Syukurlah biar kamu gak sombong." Di depan saya dengar, istri saya dengar.
Orangnya di tengah, saya di depan. Itu ketika menaiki tempat Ibu Gembala toko dulu, tempat kita ibadah doa malam. Secara dunia, itu mungkin hati saya tercabik-cabik. Kalau saudara bisa melihat mungkin itu terasa. Kalau saya bilang nggak terasa, saya berbohong. Terasa. Dia katakan apa? Orang yang dekat. Syukurlah biar kamu nggak sombong. Tapi saya melihat dengan cara yang berbeda. Saya putar cara pandangnya. Oh iya, berarti saya masih sombong pada waktu itu. Tuhan ampuni kesombongan kami. Saya nggak membenci orang yang berkata demikian, karena tahu dia mengatakan itu karena mengasihi saya. Bisa jadi pada waktu saya mundur dan pergi meninggalkan gereja ini, ada yang marah, nggak ada kan? Tapi saya tahu bagian saya adalah melakukan seperti kambing ini tadi, tetap pada jalurnya. Pertandingan belum selesai, saya menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pada hari itu saya tetap mengasihi beliau. Sampai sekarang saya tetap mengasihi semua, karena tahu itu bukan hambatan, tetapi loncatan untuk saya melompat lebih tinggi. Saudara, tidak berapa lama Tuhan percayakan mobil, walaupun yang ya apalah, tapi Tuhan percayakan. Saya nggak melihat dengan cara yang berbeda. Mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sakit ya, bahkan dengan orang yang kita pikir mengenal firman Tuhan, harusnya motivasi, nggak selalu. Jadi ketika ada kurang, mari melihat dengan cara yang berbeda. Percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, karena kita tahu hidup kita nggak ada yang kebetulan. Katakan amin. Saudara ada di tempat hari ini, duduk di tempat itu juga nggak ada yang kebetulan. Itu demikian Tuhan baiknya mengatur hidup kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Dia tidak menjadikannya mudah, tapi Dia menjadikannya indah. Berdoalah buat orang yang menyakiti kamu dan menganiaya kamu, supaya dia juga menerima keselamatan. Bukankah itu Tuhan Yesus datang seperti itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu ayat, Ulangan 11 ayat 12. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Tuhan yang kita sembah dan kita layani itu tetap mengasihi engkau. Dia tahu setiap air mata yang keluar dari matamu. Dia tahu setiap penderitaan yang kau alami. Dia tahu dan mengawasi. Tapi kenapa Dia izinkan, itu yang perlu kita tahu. Dia mau kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, seperti kambing tadi, tidak mundur, tidak berhenti di tempat dia terjatuh, tapi kembali bangkit dan melawan sampai apa yang dilawan itu menyerah. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengawasi kita dalam setiap hidup kita. Tahun 2021 kita akan memasuki tahun integritas. Saya berdoa semua kita mengalaminya. Ayatnya saya ambil di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saya akan selesai. Saya akan membawa sedikit saja mengenai tahun 2021, tahun integritas. Saya bacakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Saudara, tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas kalau saya gambarkan secara sederhana, siapa saudara ketika gak ada orang di sekitar saudara? Itu integritas. Saudara bisa saja di depan teman saudara menjadi orang yang mungkin lebih baik, di tengah komunitas, bahkan di tengah gereja. Tapi siapa saudara ketika saudara ada di tempat tersendiri? Itulah diri kamu sebenarnya. Itu yang perlu kita perbaiki. Kamu boleh menyimpan banyak hal dalam hidup, tapi Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang mengawasi dari awal sampai akhir tahun, itu melihat setiap sisi dari hidup. Saya mengatakan miliki integritas di dalam Tuhan. Saya bawa cerita tentang Panji Pragiwaksono. Kalau saudara tahu, seorang komedian, stand up komedi, Panji Pragiwaksono. Dia bercerita begini.
5 menit yang mengubah hidupmu. Lalu dia bercerita seperti ini. Di tahun 2006 ada satu acara yang bernama Kenadeh. Lalu dia bercerita, Panji itu sebenarnya ada dua bagian. Panji sebelum Kenadeh dan Panji setelah Kenadeh. Panji sebelum Kenadeh, ini Kenadeh ini adalah acara yang ngasih uang 50.000 ke orang, nanti ditanya, kasih pertanyaan lagi, dikasih lagi. Nah, pada tahun 2006, sebuah PH membeli hak siarnya ini dari Kanada. Obibius kalau nggak salah di Kanada, di Indonesia dinamakan acaranya Kenadeh. Nah, PH ini mencari orang-orang yang cocok, syaratnya pintar ngomong, pintar improvisasi, dan tidak terkenal. Karena dia nanti akan menyamar jadi orang-orang biasa, penjual bakso, tukang ojek, dia akan menyamar jadi itu. Jadi nggak boleh terkenal. Diadakanlah suatu ajang pencarian bakat di Jakarta dan di Bandung sekitarnya. Yang dicari itu adalah rata-rata penyiar radio. Karena mereka orang yang pintar ngomong, nggak terkenal. Lalu diadakan audisi, lalu dicari. Setelah diadakan audisi 1 minggu berikutnya, bos PH ini tanya kepada bagian pencari bakat ini, kamu sudah ketemu? Ada satu orang yang saya cari dan saya belum menemukannya. Kasih saya 1 minggu lagi. Lalu diadakan lagi, di audisi lagi, dan si Panji ini nggak ikut karena waktu itu dia ada siaran di Bandung dan dalam perjalanan dia akhirnya nggak ikut. Akhirnya setelah 1 minggu, bos PH ini tanya lagi, kamu sudah ketemu? Belum. Kasih 1 hari lagi. Saya cari 1 orang yang belum ketemu. Siapa sih yang kamu cari? Dia bilang, namanya Panji Prigiwaksono. Nah, setelah dicari, akhirnya dia dapat kontaknya dan dihubungin. Akhirnya Panji diterima dan dikontrak. Acara Kenadeh berlangsung 1 tahun. Setelah 1 tahun acara ini selesai, nggak diperpanjang. Setelah selesai mereka makan-makan bersama sebelum perpisahan. Di sinilah kesempatan Panji bertanya kepada yang merekrutnya. Yang merekrut adalah Tasya, namanya Tasya. Dia bertanya, Tasya, kenapa kamu cari saya? Iya, waktu itu saya ngebet banget cari kamu. Kenapa? Dia bilang, saya itu penggemar setia kamu waktu kamu siaran radio di Bandung. Kenapa? Dia bilang, awalnya saya putar channel radio, lalu saya dengarkan siaran. Pertama saya dengar siaran kamu itu bagus. Saya berpikir nanti setelah lagu, saya coba saya dengar lagi dia masih bagus atau enggak. Saya dengar setelah lagu, ternyata masih bagus. Akhirnya hal itu saya selesaikan, satu acara siaran kamu saya selesaikan, saya dengar kamu. Lalu saya berpikir, besok coba saya dengar lagi. Saya dengar besoknya lagi, ternyata kamu bagus. Coba saya dengar 1 minggu lagi, ternyata kamu bagus. Setelah itu saya berjanji jadi pendengar setia kamu. Tapi yang mau kita lihat adalah yang Panji katakan, saya orangnya adalah orang yang berintegritas, dia bilang. Saya memberi yang terbaik, saya nggak but-butan, dia bilang. Saya nggak asal-asalan di dalam bekerja. Walaupun nggak ada orang yang melihat, saya tetap memberi yang terbaik, dia bilang. Ternyata pada hari itu ada seorang mahasiswi bernama Tasya, mahasiswi Universitas Pajajaran, mendengar radionya. Itu yang tadi yang jadi yang mencari bakat tadi. Jadi seorang pimpinan di PH dan dia menjadi kepala pencari bakat. Akhirnya dia dicari. Kalau hari itu 5 menit itu saya nggak memberi yang terbaik. Seorang penyiar radio biasa menyiarkan radio itu berbicara 3-5 menit. Dia katakan kalau 5 menit itu saya nggak memberi yang terbaik, saya tidak mempersiapkan dengan baik. Saya berpikir ngapain, orang kan nggak lihat saya. Mau saya ambil baring-baringan juga siaran radio sambil minum, tapi saya tidak. Dia bilang, buat saya itu adalah kesempatan saya. Hari itu dia nggak tahu. Orang yang mendengarnya salah satunya mahasiswi, suatu saat bisa dipakai untuk orang yang mengubah hidupnya. Dikatakan hingga sekarang sejak itu banyak tawaran datang kepada saya. Makanya saya Panji sebelum kena deh dan Panji setelah kena deh. Saya mau tahu kesempatan juga saudara ada bagi saudara. Miliki integritas. Saudara nggak tahu siapa yang bertemu dengan saudara. Kalau saudara dengar cerita saya bekerja di perusahaan tempat saya sekarang, perusahaan pelayaran, itu unik. Saya hanya pelayanan waktu itu. Anak bosnya sakit. Kadang-kadang seperti orang kerasukan. Kami pelayanan. Kami nggak pernah berpikir bahwa kami itu akan diperlakukan dengan baik. Kami kadang-kadang pelayanan doa itu pelepasan sampai jam 2 subuh. Ternyata itu adalah awal bosnya nawari saya kerja. Ditanya kamu tamatan apa? STM. Ditanya kamu bisa nggak? Bagian accounting nggak bisa, saya bilang. Administrasi nggak bisa. Ya, kalau pegang kunci ya bisa, saya bilang. Ya nggak apa-apa, kamu belajar. Saya kasih waktu kamu belajar tentang payroll, tentang menggaji karyawan, tentang administrasi, dia katakan. Tapi hari itu adalah hari yang nggak pernah saya pikirkan. Saya bisa bekerja sampai sekarang di tempat itu. Seperti Panji katakan tadi, kita nggak tahu kapan
tapi persiapkan dirimu. Saya mau katakan sukses terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Katakan amin. Persiapkan dirimu dari sekarang. Yang kita khawatirkan adalah bukan beratnya persoalan yang kita hadapi, tapi yang saya khawatirkan adalah ketika kamu melewatinya tanpa Tuhan. Saya undang pemain musik. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk di tahun 2020 memasuki tahun 2021. Saya berdoa supaya saudara mempersiapkan dengan baik dan juga bisa berpuasa supaya saudara mengetahui pesan Tuhan secara keluarga, secara pribadi kepada saudara. Katakan amin. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Tuhan tak pernah janji Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tapi Kau Tuhan yang berjanji, Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan Kau tidak pernah berjanji bahwa jalan kami akan selalu rata, tapi Kau berjanji memberi kekuatan. Pada siang hari ini Tuhan, minggu terakhir di tahun 2020, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami perlu kekuatan Tuhan untuk kami melewati tahun ini. Hanya 4 hari lagi Tuhan, biar kami menyelesaikannya dengan baik. Bahkan kami siap memasuki tahun 2021. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa yang butuh pertolongan, mendapatkan pertolongan datang dari Tuhan. Yang hari-hari terluka Tuhan, balut lukanya, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini mengalami kemunduran, hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus kembali bangkit. Yang sakit, setiap bagian yang sakit saat ini juga disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalami himpitan masalah keuangan, Bapak pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkat-tingkat lagi terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan yang mengalami persoalan keluarga, Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang perkasa itu menopang kami, membawa kami naik lebih tinggi lagi, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun di dalam nama Tuhan. Setiap kami pada hari ini mengalami Tuhan, kami akan berubah Tuhan, memiliki integritas di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Yaitu pengumuman kita ada ibadah buka tahun pada hari Jumat, yaitu pukul jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Dan ada doa malam yaitu malam Kamis telah dibuka kembali bagi teman-teman dan jemaat Tuhan yang ingin bergabung pada malam Kamis. Silakan untuk datang. Kamis malam. Baik, tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi di atas hidup kami. Selama-lamanya Tuhan tetap dalam hidup kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu terus menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang terus hidup di dalam kami Tuhan. Biar firman-Mu yang terus membangkitkan iman kami, untuk kami semakin kuat, semakin hidup di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tahun ini Tuhan. Tahun yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kami bisa melewati tahun ini karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami akan memasuki tahun 2020, kami memasuki dengan sukacita yang luar biasa, semangat yang baru, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Oh terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini Bapa. Engkau memberkati Bapak Paulus Bindu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati dia dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan dengan hamba-Mu ini luar biasa dahsyat. Kami percaya Engkau memilih hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memakai dia dengan luar biasa. Mulut bibir lidahnya Tuhan penuh dengan urapan Tuhan. Kami percaya kemanapun dia melangkah, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan pakai dalam keluarganya, Tuhan pakai dimanapun dia bekerja, untuk mendatangkan jiwa-jiwa itu datang ke dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya, istrinya Tuhan, keluarganya, apa yang menjadi kerinduan mereka kami percaya Tuhan digenapi, Tuhan digenapi yang menjadi kerinduan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan, terjadi melalui perkataan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, seruan doa buat kami, buat bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bagi Engkau Tuhan. Indonesia hanya bagi Yesus. Kami percaya bahwa tangan-Mu bekerja atas bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami berdoa bagi bangsa kami, bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami, bagi setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami. Kami percaya bahwa pekerjaan tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas bangsa kami. Tangan Tuhan terus bekerja bagi bangsa kami. Tangan Tuhan terus tercurah bagi bangsa kami. Berkat atas Indonesia ada tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Bahkan penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa kami. Dari pulau ke pulau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai ke Merauke, setiap kota-kota yang ada di bangsa kami, ada penuaian jiwa-jiwa, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu mengalir atas Indonesia Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia semakin diberkati Tuhan. Setiap lutut akan bertelut memuji menyembah Yesus. Setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami akan memuji menyembah Yesus. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan akan dibangkitkan atas pemerintahan kami. Orang-orang Tuhan akan dibangkitkan, anak-anak Tuhan akan bergerak atas bangsa ini, atas pemerintahan ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi sesuai firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya berkati pemerintahan kami Tuhan, presiden sampai ke bawah Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan tercurah atas hidup setiap mereka Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi Kalimantan Timur, Samarinda, setiap kota-kota yang ada di Kalimantan Timur Tuhan, setiap pulau-pulau yang ada di Kalimantan Timur Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya setiap kota-kota akan dilihat Tuhan. Setiap jiwa-jiwa akan Tuhan lihat dengan kasih yang penuh, dengan kasih yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan mati bagi setiap kami, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, darah-Mu tercurah bagi setiap mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada atas kota kami. Tuhan ada atas kota kami
kami Samarinda. Berkati setiap udara, tanah, air. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan dibangkitkan atas kota kami. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini Tuhan bangkit untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap jiwa-jiwa gereja-gereja akan dipenuhi jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan akan dibangkitkan atas gereja-gereja-Mu yang ada di kota kami Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan bagi setiap gembala pembina kami, Bapak Niko Noto Harjo dan 4 wakilnya. Kami serahkan setiap mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu. Kami tahu hanya Tuhan yang tahu setiap mereka, dan Tuhan yang menyertai hidup mereka, langkah kaki mereka. Kami percaya melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Gembala rayon kami juga Tuhan, Bapak Di Markus dan wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang memperlengkapi. Kami juga berdoa bagi gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Nathaniel Abraham Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengangkat dengan luar biasa, Tuhan yang memakai mulut hamba-Nya dengan luar biasa dan dahsyat. Setiap langkah kaki demi langkah kakinya Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat demi mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau memperlengkapi hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Tuhan yang melihat hatinya, Tuhan yang mengangkat dia menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang menyertai hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau menutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, menudunginya dengan luar biasa, bahwa perlindungan Tuhan luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami sebagai penopang Tuhan. Kami percaya Engkau memakai Ibu Gembala kami dengan luar biasa dan dahsyat. Berkati anak-anaknya, setiap usaha mereka Tuhan berkati, menjadi usaha-usaha yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap wakil gembala kami Bapak Suryanata dan Bapak Paulus Bindu, Tuhan berkati juga. Kami percaya Tuhan, ada kesatuan yang luar biasa terjadi di tempat ini, unit yang luar biasa terjadi di tempat ini Tuhan. Bergandengan tangan untuk memuji, menyembah, melayani Engkau Tuhan, sehati sepikir di dalam Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biar gereja-gereja ini bergerak Tuhan terus untuk memuliakan nama Yesus, menuju mencari jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Oh, menampung jiwa-jiwa hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami minta setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, kami tarik mereka Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, kami tarik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap domba-domba yang terhilang akan kembali di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada Tuhan menggerakkan setiap hati mereka Tuhan, menggerakkan setiap hati mereka untuk datang kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang ada di GBI Rayon 18 Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Tidak menjadi jemaat-jemaat yang biasa, tetapi menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, bergandengan tangan di tempat ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu diberkati dalam keluarga, dipulihkan. Anak-anak Tuhan diberkati, anak-anak kuliah sekolah minggu, pekerja-pekerja, orang tua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang baru akan datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang melayani Engkau Tuhan berkati. Biar Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan.
Biar kami semakin ketika kami melayani kami mengasihi Tuhan, dan kami mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Oh, satukan setiap kami di tempat ini Tuhan, lebih lagi untuk melayani Kau, lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Yesus dalam kehidupan kami, karena kami tahu hanya Yesus segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kira pata sakara bala, kira sakara bala bala, kira pata sakara bala. 2000 tahun yang lalu, darah Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan tercurah ke muka bumi ini, ke atas bumi ini, untuk menyucikan kita, untuk membenarkan kita, untuk melayakkan kita. Dan darah Yesus juga menghapus dosa-dosa kita. Maka akan terjadi lawatan Roh Kudus di tempat ini. Akan terjadi jamaah Roh Kudus di tempat ini. Lawatan akan terjadi atas kota kami Samarinda, Indonesia, dan Roh Kudus akan melawat ke seluruh dunia. Akan terjadi lawatan, akan terjadi jamaah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau Allah yang menyertai kami. Pada saat kondisi saat ini, kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami, dan kami semua yang ada di kota Samarinda, di Mamasa dan di Nyelong, dan seluruh dunia dalam lindungan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami dan menjaga kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Di bisnis kami, di pekerjaan kami, di kampus kami, Tuhan memberkati. Dimanapun kami berada, dalam berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan atas hidup kami. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus dicurahkan buat kita semua. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.